Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fuad, kembali lagi di podcast Fuad, podcastnya mahasiswa Fuad. Oke, kali ini bersama saya Rizky Abdul Rahman. Dan juga kita akan membicarakan bagaimana sih sebenarnya Islam yang ada di Indonesia yang dikenal ramah, dan juga bagaimana tentang kehidupan Islam, dan juga bagaimana tentang moderasi yang ada di Indonesia, namun dengan pembahasan yang berbeda kali ini. Tentunya kita juga akan kehadiran seorang juru bicara atau narasumber yang luar biasa kali ini. Mungkin bisa perkenalkan dulu Bapak. Assalamualaikum Bapak. Halo Bapak, gimana kabarnya Pak? Baik, Alhamdulillah baik. Saat. Oke, Islam yang peramah tentunya sangat identik sekali dengan Indonesia yang saat ini kita kenal dengan negara yang mengakomodir berbagai agama dan juga mengakomodir bagaimana moderasi atau moderasi atau bagaimana cara ia bermoderat ke sesama agama lain begitu. Nah, namun itu adalah salah satu dari ciri gambaran Islam yang kita kenal dengan agama Islam yang peramah dan bukan pemarah. Nah, namun sebelum itu Bapak, apa sih kalau menurut Bapak agama Islam yang peramah itu Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ajaran Islam ya, tentu kita kembalikan ke ayat Al-Quran kan. Sumbernya itu kalau kita kaitkan dengan ayat surah Ali Imran itu ayat 134. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kazimina al-ghaiza wal-'afina 'anil nas. Jadi kata kuncinya di situ adalah wal-kazimina al-ghaiza wal-'afina 'anil nas. Qazimin itu mengendalikan amarah. Wal-'afina 'anil nas, sudah bisa mengendalikan amarah, 'afina 'anil nas, siap memaafkan jika orang salah, gitu kan. Nah, itu sesuai dengan judul tadi kan. Judulnya itu yang pas sebenarnya Islam yang bisa mengajarkan pengendalian amarah dan jadi peramah yang siap memaafkan orang lain apapun kesalahannya. Ini yang luar biasa itu. Jadi sebenarnya marah, lupa dan lain sebagainya itu adalah sifat manusiawi, tabiat manusia itu. Istilah dengan hawa nafsu ya. Hawa nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Marah juga bagian dari hawa nafsu. Semuanya harus dikendalikan. Sesungguhnya hawa nafsu itulah yang membuat kita beda dengan makhluk yang lain, khususnya malaikat gitu kan. Jadi membuat kita dinamis dan selalu berkembang itu karena ada hawa nafsu. Pemarah juga boleh marah, tapi marah yang proporsional, ya kan? Betul. Bukan ayat Islam melarang marah. Inilah bedanya dengan agama yang lain. Kalau di agama Nasrani itu kan, kalau yang mau dipukul pipi kiri serahkan pipi kanan, serahkan pipi kiri ya kan? Itu kan nggak benar. Itu dalam Islam adalah kalau dipukul pipi kanan, nasihati orangnya, maafkan kesalahannya. Itu bisa mengendalikan amarah. Makanya tadi wal-kazimin al-ghaiza wal-'afina 'anil nas. Ketika dia mampu mengendalikan amarahnya, sugesti positifnya tadi, sifat pemaafnya yang luar biasa, itulah yang dilakukan oleh Rasul. Nah, ayat ini sudah diterjemahkan oleh Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Pada zaman itu Rasul pernah dikejar oleh orang Badawi. Diikat leher Rasul ini dengan sorban ya. Sorban. Jadi sahabat itu melihat saking kerasnya ikatan Badawi tadi sampai membekas di leher beliau itu. Ya Muhammad, kamu harus serahkan harta yang banyak kepadaku. Diikat. Apa sikap Rasul itu? Tidak marah sama sekali.
para sahabat sudah mau mukul itu orang Badawi kan, orang Badawi kan orang kampung ya, orang kurang ajar kan. Ya langsung tidak boleh serahkan harta kepada dia. Nah, lalu para sahabat bingung ya, kenapa seperti itu? Bisa menahan amarahnya, bisa mengendalikan amarah, itu sudah diterjemahkan oleh Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Karena Rasul itu istri beliau saja, Siti Aisyah itu sudah mengatakan kana khuluquhul Quran. Rasul itu akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Satu ayat itu sudah diterjemahkan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk pengantar dulu. Okay. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, itu pengantar ya dari Bapak tadi. Nah, jadi dalam artian ini nih, saya bisa nangkap ini Pak, bagaimana sebenarnya Islam itu mengajarkan rahmat bagi seluruh alam, dan juga bagaimana memahami Islam itu tidak hanya dari sebuah konteksnya saja atau hanya dari tekstualnya saja begitu, tapi memahami Islam jauh lebih dari itu begitu. Nah, tapi menurut Bapak nih, bagaimana pandangan Bapak mengenai orang yang memahami Islam itu hanya melalui kontekstualnya saja Pak? Dalam artian memahami Islam hanya terpaku pada satu sumber, misalnya hanya terpaku pada artian yang dia hanya pahami sendiri begitu, tidak menyesuaikan dengan konteks, dengan zaman begitu misalnya. Itu bagaimana Pak menurut Bapak? Jadi sebenarnya ketika memahami ayat-ayat Al-Quran sebagai sumber hukum Islam tadi kan, dan cara bersikap kita tadi, ya tentu ya harus dikembalikan kepada bagaimana Rasul menyontohkan penafsiran ayat itu dalam kehidupan sehari-hari. Rasul itu kan teladan yang paripurna. Semua dalam ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis itu mewakili dari sikap Rasul yang moderat dalam bersikap ya, dalam bergaul. Jadi marah boleh, tapi tadi harus sesuai pada tempatnya. Rasul itu gak pernah marah yang tidak syar'i, marah yang tanpa dasar. Rasul itu kalau marah jika orang melanggar aturan Allah. Itu. Jadi tidak marah yang tanpa dasar. Itu. Jadi bagaimana bisa mengendalikan amarah itu dengan baik kan, supaya bisa sejalan ya dengan aturan-aturan Allah, ya. Bisa menjadikan dalam bersikap itu lebih proporsional dan lebih moderat dan tidak berlebihan dalam bersikap. Nah itu. Berarti dalam artian begini ya, memahami Islam itu harus dengan sudut pandang yang komprehensif gitu. Dalam artian tidak hanya sebatas Islam itu begini gitu, tapi jauh lebih dari itu. Islam agama yang universal begitu. Dalam artian menyesuaikan zaman juga begitu ya. Nah, dan tentu dengan bilhal tadi. Rasul itu kan dakwahnya bilhal ya. Tidak hanya habis di mulut saja, tapi dengan perbuatan. Nah, maka itu penting ya dihayati. Betul. Oke. Mungkin ini Pak, bagaimana sih sebenarnya perilaku Rasulullah pada saat mengajarkan pemuda-pemuda pada saat itu Pak, dalam hal dakwah bilhal seperti ini kan. Pemuda kita tahu pada saat ini pemudalah yang sebenarnya mungkin kadang tidak bisa menahan emosi, tidak bisa menahan sikap yang ramah begitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya Rasulullah pada saat itu menanamkan nilai-nilai hal itu kepada pemudanya, Pak? Betul. Jadi pernah salah seorang sahabat minta nasihat kepada Rasul. Ya Rasulullah, beri nasihat saya apa? Rasul singkat saja, la taghdab. Kendalikan ya. Kita secara artinya mengartinya la taghdab itu jangan marah. Padahal yang benar adalah kendalikan amarah. Kalau jangan marah kan berarti nggak boleh marah kan, misalnya kan nggak bagus juga kalau marah nanti ditindas orang lain. La taghdab. 3 kali dia menanyakan itu la taghdab terus. Ujungnya apa? Walakal jannah. Jangan marah, kendalikan amarahmu, walakal jannah, kamu akan masuk surga. Nah, itu yang ajaran Rasulullah yang luar biasa. 3 kali pulang, betapa pentingnya mengendalikan amarah itu. Nah, kalau
dipancing orang marah, apa kiatnya? Ini barangkali penting ini. Betul. Sebelum ditanyakan saya jawab duluan. Iya kan? Nah begitu. Rasul ajarkan paling tidak ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ketika orang kita dipancing untuk marah, kita harus ta'awuz cara mengendalikan kiatnya nih. Ya, jangan hanya bilang mengendalikan saja, tapi caranya nggak tahu kan? Ya. Rasul jalankan baca ta'awuz. Ta'awuz tahu ta'awuz. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Karena marah itu dari syaitan. Tuh, masih nggak bisa juga, masih nggak padam juga marahnya. Apa yang harus dilakukan? Diam. Kalau kada bisa diam, bapandir yang bujur, bapandir ngomong yang benar itu kan. Jangan asal ngomong yang memancing kemarahan itu yang luar biasa. Ya kalau diam pasti nggak, gimana ada orang marah diam kan? Betul. Kalau bisa diam pasti tidak akan marah. Masih nggak bisa juga, mulutnya diam, apa yang harus dilakukan? Robah posisi. Biasanya kalau orang marah itu kencang marahnya itu kalau saat berdiri kan? Betul. Iya kan? Kalau orang berdiri itu jagoan itu. Iya kan? Nah, posisinya rubah, duduk. Kalau lagi berdiri, duduk, insya Allah kurang marahnya. Kalau duduk masih marah, anak marah juga, berbaring. Kalau berbaring masih marah juga, luar biasa, bisa penyarikan. Stroke marah. Gak mungkin kan orang marah berbaring ya. Kamu ini, tapi berbaring kan lucu ya. Gak enak itu kalau marahnya berbaring. Kalau tidak bisa juga, apa langkah selanjutnya? Ya, bawa berwudu. Ya, karena Rasul sudah menegaskan, karena amarah itu dari syaitan. Syaitan itu dari api, kata Rasul. Maka untuk memadamkan api itu harus disiram dengan air, yaitu berwudu. Kalau nggak ada air, tayamum. Nggak padam ya pakai tayamum. Tapi ada kok air. Siram dengan air, itu cara kiat terakhir. Kalau kada bisa juga bawa sembahyang, bawa sholat sunat 2 rakaat untuk menghilangkan. Kalau kada juga, wallahu alam, kayak apa lagi? Jelas kira-kira sampai titik wudu itu insya Allah akan padam itu amarahnya. Nah itu. Ya, tapi itu hal yang luar biasa sekali yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana Islam itu mengatur hal-hal yang sekecil itu pun juga diajarkan begitu. Sangat mendalam dan juga merefleksikan, menyentuh kehidupan sehari-hari kita begitu. Nah, namun ini pertanyaan terakhir ini Pak, nasihat dari Bapak, ini lebih ke nasihat sih dari Bapak, bagaimana saran atau nasihat, masukan untuk pemuda-pemudi Islam di luar sana yang sedang menempuh ilmu bagaimana begitu, menempuh atau menggali ilmu pengetahuan tentang keislaman begitu, agar ya tetap apa bahasanya itu qanaah lah dalam bahasa kita, tetap istiqomah dalam bahasa kita gitu. Nah, mungkin saran dari Bapak begitu. Ya, kembali lagi tadi ke kita manusia itu menjadi dinamis itu karena adanya nafsu. Jadi kan kita sering nafsu itu harus dibunuh, nafsu itu nggak benar itu bahasanya. Kita jadi berkembang, dinamis, selalu berkembang, selalu maju itu karena nafsu itu anugerah yang luar biasa. Jika bisa mengendalikan nafsunya ke arah yang positif, insya Allah manusia itu akan sukses. Tadi amarah itu kan boleh marah tuh ada sisi kita harus marah. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, juga ada ayatnya kan itu. Ya, seorang mukmin itu adalah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Itu boleh tegas. Itu tegas itu adalah bagian dari nafsu yang positif. Marah yang dikendalikan. Nah, kemudian juga nafsu-nafsu yang lain. Ya. Iri boleh, ya kan? Ya, dengkinya yang tidak boleh, ya kan? Tapi dengki ada yang boleh, kata Rasul. Dengki dalam hal kebaikan. Orang maju kita harus dengki. Dengkinya bukan merusak tapi ikut jadi maju juga. Itu dalam akhlak tasawuf kan diajarkan seperti itu.
Jadi walaupun ada sifat negatif, ketika kita bisa kelola menjadi positif itu justru bagus. Ya, artinya itu bagian dari pengendalian hawa nafsu, di mana hal-hal yang negatif itu bisa diformulasi dengan baik jika bisa pengendaliannya itu menjadi berubah menjadi positif. Nah, maka saran saya, nasihat saya pada pemuda-pemuda dan akademisi, rubahlah sesuatu yang positif, yang negatif tadi dengan cara pengendalian hawa nafsu yang baik, insya Allah akan menjadi positif. Ya, itu penting sekali. Oke, sangat luar biasa sekali masukan dan ilmu dari Bapak pada kesempatan kali ini. Namun, Bapak kesibukannya akhir-akhir ini apa aja ini, Pak? Di mana, di luar apa di kampus? Di luar dan di kampus aja sih sebenarnya. Di kampus ya sebagai ketua prodi kan tentu Iya. mengelola prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya, dulu membimbing mahasiswa ya dalam hal pengajaran, skripsi dan lain sebagainya. Ya, kalau di luar saya karena sebagai ustadz juga kan, ya ada punya pengajian di luar. Ya, kalau di LVTQ kegiatannya adalah sebagai pembina di cabang tahfiz, dan insya Allah besok nih hari terakhir, hari tanggal 12 saya akan mendampingi kapilah Kalimantan Tengah ke Maluku Utara insya Allah selama 10 hari. Masya Allah. Makanya saya sempatkan hari tanggal 11 sebelum saya berangkat besok. Betul. Ya, saya akan ikut mengisi kegiatan di sini dulu. Ya, insya Allah besok jam 2 siang kami akan berangkat ke Maluku Utara sebagai pelatih bidang Hifzul Quran dan hadis. Ya, doakan insya Allah besok kami berangkat. Amin. Ya, ke Maluku Utara itu di kota Semoga. yang baru namanya kota Sofipi, ibu kota terbaru dari Maluku Utara, yang dulunya ibu kotanya adalah Ternate. Itu ya. Semoga selamat sampai tujuan Ya, amin. dan kembali Mohon lagi doanya. dengan selamat tentunya. Oke, mungkin itu tadi ya penyampaian dari Bapak Dasuki. Beliau adalah salah satu ketua dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir di PUAD YIN Palangkaraya atau Fakultas Usuluddin dan Adab dan Dakwah. Nah, bagi kawan-kawan di rumah, tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe juga channelnya YouTube PUAD TV YIN Palangkaraya. Dan juga jangan lupa kasih komentar siapa narasumber berikutnya yang akan mengisi di PUAD Podcast. Tentunya kami sangat berterima kasih dan sangat memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Dasuki yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Saya Rizky Abdul Rahman bersama Bapak Dasuki di sini mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.